Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di segmen Pojok Baca bersama saya Ikhlas Marlis. Mari kita bahas tentang kekayaan sejati. Suatu ketika di Indonesia kita sedang scroll di media sosial. Lalu kita menemukan satu hal yang mendistraksi dari jalan atau fokus yang kita pilih selama ini. Yes, banyak sekali kita menemukan orang-orang flexing barang-barang branded, jam tangan mewah yang harganya miliaran, mobil mewah yang harganya miliaran, makanan yang mewah yang harganya jutaan, serta hal-hal material lainnya. Lalu kita bandingkan dengan negara-negara di luar. Orang-orang di luar mengatakan mereka tidak lagi flexing dengan hal-hal yang sifatnya material. Suatu ketika ada seorang content creator yang diundang temannya di sebuah pesta pernikahannya. Lalu mereka bersama teman-temannya menaiki jet pribadi si pemilik acara. Apakah mereka sibuk untuk ngontenin hal tersebut? Tidak. Hal tersebut dianggap biasa-biasa saja. Bahkan menurut pengakuannya, teman-temannya yang berada di Amerika, masing-masing dari orang tua mereka itu punya mobil mewah. Dan mereka tidak pernah sama sekali memposting hal tersebut. Dan hal tersebut dianggap sangat wajar dan lumrah. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apa definisi kekayaan menurut mereka? Definisi kekayaan menurut orang Amerika adalah bukan hanya sekedar materi, tetapi freedom. Yes, kebebasan. Orang-orang yang pamer barang mewah di Indonesia dianggap, kita asumsikan, sebagai orang yang kaya raya, tajil melintir, dan sebagainya. Sedangkan di luar negeri, mereka yang dianggap kaya adalah mereka yang memposting liburan di hari orang-orang yang sedang bekerja. Misal, mereka posting atau melakukan streaming pada saat orang-orang bekerja. Mereka liburan pada saat orang bekerja. Membuktikan mereka punya kebebasan waktu. Itulah definisi dari wealthy sesungguhnya. Suatu ketika saya bertanya kepada murid-murid saya, apakah yang kalian pikirkan ketika mendengar kata kaya? Sebagian dari mereka menganggap kekayaan adalah suatu masalah, uang pembawa masalah, dan sebagainya. Orang-orang kaya mereka anggap sebagai orang yang sombong, arogan, dan sebagainya. Uang mereka anggap sebagai biang keladi dari semua permasalahan. Hal tersebut tidak juga benar dan tidak juga salah. Tetapi secara logika sederhana adalah bagaimana kita menjadi kaya apabila kita membenci orang kaya. Bagaimana kita menjadi seseorang yang sangat pintar dan jenius apabila kita membenci orang-orang yang berpikir kritis dan pintar. Bagaimana uang mau datang kepada kita kalau uang dianggap suatu permasalahan. Itu logika sederhananya. Lalu pada saat jam kosong, saya iseng-iseng masuk ke beberapa kelas. Lalu saya ajak mereka diskusi. Kemana guru kalian? Mereka menjawab, tidak masuk pak, dengan berbagai sebab. Apa yang kalian lakukan ketika dihadapkan pada jam kosong? Mereka menjawab bingung. Mereka bingung menjawab apa. Ada yang menjawab bermain game,
ada yang mengisi waktu luangnya dengan bercanda, gosip, pongah, dan sebagainya. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan tidak punya rencana yang terarah. Bandingkan dengan negara-negara maju. Di negara maju, ketika mereka dihadapkan pada jam kosong, maka mereka akan mengisi dengan hal-hal yang terkait dengan tujuan hidup mereka. Misal, ketika mereka ingin menjadi penyanyi yang terkenal, maka pada saat jam kosong mereka berupaya untuk menciptakan lirik-lirik yang indah serta bersenandung dengan sangat indah. Ketika mereka ingin menjadi chef, maka di sela-sela jam kosong mereka akan mencari resep-resep baru untuk bereksperimen kelak. Ketika mereka memutuskan untuk menjadi pengacara yang handal, maka mereka akan belajar tentang hukum. Ketika mereka ingin menjadi pemain sepak bola yang sangat hebat, maka di jam-jam kosong mereka menonton skill pemain sepak bola yang sangat hebat. Sebut saja Darwin Núñez, Jesse Lingard, dan Anthony Elgasing. Misal, itulah cara produktif orang-orang di negara maju ketika dihadapkan pada jam-jam kosong. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan sebagian besar siswa-siswi kita di Indonesia Raya. Lalu apa persamaan dari orang-orang kaya tersebut? Persamaan dari orang kaya yang pertama adalah fokus, yang kedua memiliki tujuan yang jelas, yang ketiga memiliki perencanaan yang jelas. Suatu ketika Warren Buffett diundang untuk makan malam bersama Bill Gates dan ayahnya. Warren Buffett diundang oleh ayah Bill Gates. Lalu datanglah Warren Buffett. Warren Buffett sebetulnya adalah bukan teman akrab dari si Bill Gates, cuman mereka pernah bertemu di sebuah ajang, di beberapa ajang. Lalu karena penasaran, ayah Bill Gates pun mengetes mereka. Mereka tidak langsung disajikan makan malam, tetapi mereka disajikan secarik kertas beserta ballpoint. Mereka masing-masing diberi satu, lalu diinstruksikan untuk menulis satu kata tanpa mengetahui satu sama lain. Bill Gates menulis dengan kalimat yang mewakili pikirannya. Warren Buffett menulis dengan kalimat yang mewakili pikirannya. Setelah selesai, mereka kumpulkan kembali ke ayah Bill Gates. Betapa terkejutnya ayah Bill Gates menemukan kata yang mewakili pikiran masing-masing dari pikiran mereka itu sangat sama dan presisi. Mereka sama-sama menulis kata fokus. Yang satu fokus dengan Microsoft-nya, khususnya di bidang teknologi. Yang satu fokus pada instrumen investasi, sehingga mereka menjadi pakar di masing-masing bidang. Mereka punya tujuan dan perencanaan yang terukur. Lalu siapa lagi contohnya? Bruce Lee. Kita mengetahui Bruce Lee adalah ahli bela diri yang sangat hebat, dengan trik-triknya yang sangat memukau di setiap adegannya di film-film. Ternyata dia dari kecil adalah orang yang sangat fokus dengan dunia kungfu. Lalu coachnya mengatakan, aku tidak takut terhadap orang yang belajar 1000 jurus, tetapi dalam satu kali aku lebih takut
kepada orang yang melatih satu jurus selama 1000 kali. This is a focus. Inilah kekuatan fokus. Suatu ketika Mr. Beast berkunjung dalam kegiatan filantropinya. Di sela-sela konten, seorang bocil bertanya kepada beliau, bagaimana caranya menjadi sukses? Apa jawab Mr. Beast? Lakukan sesuatu yang kamu senangi dalam waktu yang lama. This is focus. Siapa lagi? Cristiano Ronaldo. Latihan 6-8 jam setiap hari. This is focus. Mereka tidak pernah pindah-pindah bidang berdasarkan tren. Ketika mereka ingin memutuskan menjadi penjual ikan yang sangat sukses, maka mereka akan menghabiskan waktunya seumur hidup menjadi pedagang ikan dan sebagainya. Ketika mereka memutuskan untuk menjadi koki yang sangat hebat, maka mereka akan mempelajari dan betul-betul menjadi koki sejati yang hebat. Ketika mereka ingin menguasai menjadi seorang poliglot yang sangat hebat, maka mereka akan mempelajari berbagai jenis bahasa tanpa terdistraksi oleh tren dan sebagainya. Karena tidak mungkin memotong rambut sambil makan. Dalam bukunya yang Napoleon Hill, di dalam bukunya yang berjudul Think and Grow, mengatakan pikiran yang fokus pada tujuan tertentu akan memunculkan tindakan untuk mencapainya. Terima kasih karena sudah menyimak. Semoga berfaedah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.